Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan marketing plan atau rencana pemasaran dari produk kami yaitu sambal ikan cakalang. Jadi sambal yang kami buat ini mempunyai kualitas yang sangat tinggi karena berbahan dasar ikan cakalang yang dipilih secara selektif dengan kualitas yang bagus, kemudian kami padukan dengan bumbu-bumbu alami serta rempah pilihan asli dari Indonesia. Sehingga produk ini akan menawarkan cita rasa pedas yang menggugah selera khas dari Indonesia. Bahan baku yang kami gunakan ini cukup simpel sebenarnya. Pertama ada ikan cakalang, cabai keriting dan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, garam, dan gula. Selanjutnya, kami telah melakukan analisis SWOT. Pertama, produk kami ini mempunyai kekuatan atau strength pada bahan bakunya yang berkualitas. Ikan cakalang yang diasap ini memberikan rasa yang khas dan berkualitas tinggi, serta akan memberikan rasa autentik. Dan karena berbahan baku ikan cakalang, tentunya nutrisinya juga sangat tinggi. Sambal kami ini juga mempunyai potensi ekspor yang sangat besar karena bahan bakunya yang kami targetkan sangat berkualitas. Namun, kami juga mempunyai kelemahan seperti pemasaran kami yang belum optimal, kesadaran merek rendah. Jadi merek sambal ikan cakalang mungkin belum dikenal luas di pasar, merek kami khususnya, karena kami belum terlalu atau belum memulai dengan serius. Dan juga ada fluktuasi harga hasil tangkapan yang membuat eh, harga dari bahan baku cakalang ini sangat relatif tergantung dari pasar. Namun di samping kelemahan itu, terdapat peluang. Yang pertama ada peningkatan konsumsi ikan di Indonesia. Masyarakat Indonesia sekarang telah meningkatkan konsumsi ikan, sehingga hal ini akan menciptakan peluang pasar yang lebih besar. Yang kedua ada inovasi produk. Jadi nantinya sambal kami ini bisa kami inovasikan dengan berbagai rasa seperti sambal ikan cakalang tomat, sambal ikan cakalang terasi, dan lain sebagainya. Dan juga tren kuliner pedas di Indonesia ini kian meningkat, sehingga ini akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk kami berkembang di produk sambal ikan. Kita ada dukungan pemerintah. Jadi program pemerintah untuk meningkatkan industri perikanan dapat memberikan dukungan bagi kami untuk mengembangkan usaha. Namun juga ada ancaman seperti persaingan ketat karena tidak lagi sedikit orang atau perusahaan yang terjun ke dalam produk sambal ikan. Dan juga ada fluktuasi harga ikan serta standar kualitas ekspor. Jadi kami harus memenuhi kualitas standar ekspor agar kami bisa mengekspor ke negara-negara tetangga. Kami juga telah melakukan riset pasar. Pasar yang kami tujukan khususnya ada di Indonesia, yang sekarang peluangnya itu sangat besar sekali karena popularitas dari sambal ikan ini sendiri kian naik dari tahun 2020 lalu, serta hal ini membuka peluang bagi kami untuk mengembangkan pasar lebih luas lagi, tidak hanya di Pulau Jawa, namun bisa ke seluruh penjuru Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah pesisir yang gemar dengan produk-produk perikanan. Namun, tentu saja di sini ada para pesaing yang sangat banyak sekali. Ini akan menjadi tantangan yang berat untuk kami, tapi akan kami lalui dengan segenap hati kami. Ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu strategi pemasaran. Jadi dalam menghadapi persaingan yang ketat di dalam industri kuliner, sambal ikan cakalang perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif tentunya. Jadi strategi yang kita pakai yaitu adalah 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Untuk meningkatkan daya tarik ya, dari konsumen itu sendiri. Jadi strategi 4P ini adalah singkatan dari produk, price, place, and promotion. Konsep ini merupakan elemen yang wajib diterapkan untuk menunjang kualitas kepercayaan konsumen. Lalu setelah itu juga kualitas produk juga merupakan suatu kemampuan produk untuk melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan untuk meliputi daya tahan, keandalan, ketelitian yang diperoleh dengan cara keseluruhan. Lalu saya akan menjelaskan tentang produk. Produk itu seperti ciri khas sambal dari cakalang tersebut, seperti rasa gurih, cita rasa pedas gurih, pedas asam. Gitu. Lalu dari produk sendiri yaitu ada yang paling penting adalah kemasan, kemasan yang praktis, yang aman, yang simple. Seperti botol itu lebih gampang untuk dibawa kemana-mana. Lalu varian rasa dan tingkat kepedasan tentunya ada tingkat level 1, level 2, level 3 yang emang beneran suka dengan rasa pedas. Lalu yang paling penting juga adalah sertifikasi BPOM dan halal MUI. Itu sudah wajib sebelum kita mengeluarkan sambal cakalang pedas ini. Lalu yang kedua adalah price atau harga. Tentunya dalam penentuan harga, kita tentu harus kompetitif dengan para kompetitor kita. Lalu selain itu kita juga harus menawarkan beberapa ukuran dan harga seperti kemasan kecil, sedang, dan kemasan keluarga.
Lalu jangan lupa yang ditunggu-tunggu ibu-ibu adalah diskon dan bundling, yaitu contohnya seperti beli 2 gratis 1 untuk mencari loyalitas dari konsumen itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah place atau tempat. Jadi tempat yang kita gunakan itu adalah sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk menunjang jangkauan pasar yang lebih luas seperti anak muda, anak kos, lalu orang tua, backpacker. Itu yang tentunya sangat membutuhkan sambal ikan cakalang pedas ini. Secara tidak langsung karena kepraktisannya membuat sambal cakalang pedas ini lebih gampang untuk dikonsumsi. Lalu untuk media promosi yaitu yang keempat yaitu promosi, kita itu memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook untuk mempromosikan sambal cakalang melalui produk, konten, resep, video interaktif bagaimana kita memakan sambal tersebut. Itu akan kita tayangkan dan akan kita promosikan di situ. Lalu kita menyertakan seperti hashtag, lalu kita mengambil dari influencer untuk mereview sambal kita. Tentu itu kita akan lakukan. Baik, setelah ini silakan lanjut ke teman saya. Lalu ada digital marketing sambal ikan cakalang. Target pasar untuk sambal ikan cakalang mencakup pecinta kuliner Nusantara dan masyarakat urban yang mencari produk praktis dengan cita rasa yang khas. Dengan popularitas sambal, kekayaan ikan cakalang sebagai bahan baku, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan makanan instan namun berkualitas. Produk ini memiliki prospek pasar yang baik, termasuk peluang ekspor. Lalu untuk riset pasar melalui media sosial, strategi mencakup identifikasi segmen pengguna, tren konten kuliner, analisis kompetitor, serta survei preferensi konsumen. Menggunakan platform seperti Instagram dan juga TikTok, produsen dapat mengamati minat pengguna terhadap sambal ikan cakalang. Selain itu, kolaborasi dengan influencer kuliner dan analisis ulasan di marketplace dapat memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan konsumen yang mencakup selera, harga, dan kepraktisan kemasan. Riset ini membantu menentukan strategi pemasaran efektif bagi produk sambal ikan cakalang. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran usaha melalui media sosial. Yang pertama itu menentukan target pasar dan persona pelanggan. Ada demografi, ada preferensi dan gaya hidup, dan ada kebiasaan belanja. Selanjutnya ada strategi konten media sosial. Jenis konten yang akan dibuat itu ada foto produk, video kuliner, pendek, dan cerita di balik produk. Dan yang terakhir ada user generate. Selanjutnya ada konsistensi visual dan jadwal penting. Selanjutnya ada aktivitas dan kampanye promosi. Yang pertama ada giveaway, bisa promosi diskon dan branding, dan ada live streaming dan kolaborasi dengan influencer dan food blogger. Selanjutnya ada penggunaan hashtag dan optimasi. Yang selanjutnya ada perencanaan konten platform Instagram dan ada strategi dan tema konten. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan brand awareness, mendorong engagement dan mengarahkan audiens untuk membeli produk sambal cakalang. Tema konten ini bisa pengenalan produk, resep dan inspirasi hidangan, dan cerita di balik produk. Ada testimoni pelanggan dan promosi dan diskon khusus. Selanjutnya ada jadwal posting mingguan. Jadwal posting mingguan ini ada hari Senin, produk spotlight, hari Selasa tips dan resep, hari Kamis customer dan testimonial. Selanjutnya Jumat itu ada behind the scene. Yang hari Sabtu ada promo dan giveaway. Hari Minggu ada fun fact dan edukasi. Selanjutnya ada jenis konten. Jenis konten ini yang pertama ada feed post, Instagram story, dan Instagram reels, dan Instagram live. Selanjutnya ada perencanaan konten platform TikTok. Perencanaan konten sambal cakalang di TikTok ini berfokus pada visual menarik, interaksi tinggi, dan konten singkat namun informatif. Selanjutnya ada parameter pengukuran penggunaan media sosial. Yang pertama ada engagement rate atau tingkat keterlibatan. Yang kedua ada follower growth, yaitu pertumbuhan pengikut. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 mengenai analisis media sosial kompetitor. Kompetitor yang kita ambil yaitu Ulek ID, merupakan kompetitor di sektor sambal yang aktif di media sosial dengan pengikut besar di Instagram dan TikTok. Strategi pemasaran yang mereka ambil yaitu meliputi konten visual yang menarik serta penjualan di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia dengan penawaran diskon untuk menarik konsumen. Kelebihan strategi ini adalah jangkauan yang luas dan interaksi tinggi dengan konsumen muda di media sosial serta kemudahan pembelian melalui platform e-commerce. Namun kekurangannya termasuk resiko keterbatasan jangkauan akibat algoritma media sosial yang berubah dan persaingan harga di e-commerce yang menekan margin keuntungan. Strategi ini efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, tetapi tantangan tetap ada untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang. Sekian, terima kasih.